kabulkan. Jika memang tidak dikabulkan, lalu kau akan berbuat apa? Memang ada hal yang lebih baik dari itu. Saya paham itu, Tuhan. Jika doa kita tidak dikabulkan, kami paham bahwa keputusan Allah itu lebih tepat. Berarti, jika nanti kau mati ataupun kau tidak dapat menemukan kaisar itu, apakah kau ingin ataupun bisa menerima semua itu? Tentu saja, jika memang itu takdir dari Yang Kuasa. Kau bisa katakan itu takdir memang. Tapi di sini, sebagai makhluk, harusnya kau sadar diri. Sadar diri yang seperti apa maksudnya, Tuhan? Kau jangan pernah mencampuri urusan makhluk yang lebih tinggi kekuatannya dibanding dirimu. Tapi begini, Tuhan, kami tidak peduli sosok itu lebih tinggi dari kami dan lain sebagainya, kami tidak. Tapi namun di sini ada waliullah menyampaikan kepada kami untuk menemui beliau. Kami tidak tahu tujuannya apa. Makanya kami ingin bertemu dulu. Soal hidup dan mati itu sudah Allah yang menentukan. Kau berpihak kepada waliullah yang kau sebutkan, Ya, atau kepada sang penciptamu? dua-duanya. Jadi kau menuhankan kedua-duanya di sini. Bukan seperti itu, Tuhan. Lantas, kau menuruti perintah dari wali yang kau sebutkan itu? Iya, karena saya menghargai tingkat keimanannya dan juga taatnya seperti apa. Bukankah seperti itu? Bahkan beliau untuk berbuat maksiat saja masih mikir mungkin. Apakah kau tahu kehidupannya dahulu? Tidak tahu, Tuhan. Kenapa kau bisa katakan hal seperti itu? Oke, tentu saja dengan pelajaran-pelajaran agama yang sudah sampai kepada saya. Apakah wali yang kau sebutkan ada dalam kitabmu? Tentu saja, Kau yakin itu? yakin. Saya pikir walimu sama sekali tidak ada dalam sebuah kitab. Saya tahu kau memiliki kepercayaan di sini, yaitu Islam. Ya, Kau memiliki Al-Quran, ya. dan di situ kau katakan wali. Siapa walimu? Untuk saat ini, saya tidak perlu untuk menjelaskan kepadamu. Saya perlu tahu hal itu. Untuk apa? Siapa yang menyuruhmu kemari? Kau Raden katakan Qasim. dia adalah wali. Ya, Wali yang tidak terdaftar di dalam Al-Quran. terserah dirimu. Itu kenyataan. Iya, memang tidak ada, Tuhan. Saya tahu semua. Bahkan saya bisa menghafal kitab-kitabmu dengan cepat. Baik, saya paham. Baik, saya paham, Tuhan. Iblis memang lebih pandai, lebih menguasai Al-Quran. Namun kau paham, dirimu tidak pernah mengamalkannya. Tapi di sini saya jelaskan kepadamu bahwasanya saya bukanlah iblis. Lantas, Saya hanya berbeda dengan dirimu. Jika kau katakan saya ini adalah iblis, berarti sama halnya kau menjelekkanku. lantas, kenapa jenengan mengganggu perjalanan saya? Saya sama sekali tidak mengganggumu. Dan di sini kau melewati tempatku. Apakah saya salah? Apakah sang tuan rumah salah jika menegur ada makhluk yang ingin memasuki rumahnya? Iya, diriku paham. Tapi yang Jika berbeda kau dengan paham, beliau. kenapa kau katakan bahwasanya di sini saya yang salah? Saya tidak menyalahkan, tapi jenengan mencoba mengganggu perjalanan kami. Dan yang kedua, jenengan menyerang kami, sedangkan kami tidak bisa melihat rumahmu. Kedatanganmu hanya saja membangunkanku dari kedamaianku. Jadi saya tidak salah di sini. Saya berusaha menyambutmu. Dan saya hanya ingin tahu apa tujuanmu. Kau katakan kau ingin bertemu kaisar. Ya, Maka dari itu saya ingin melihat seberapa kuat dirimu. Karena itu adalah
sedikit lelucon bagiku. Saya baru menemukan makhluk yang ingin menghadapi kaisar. Kaisar itu aku, asal kau tahu. Kaisar itu disembah banyak makhluk, bahkan dari bangsamu. Tujuan dari sembahan itu apa? Kau tidak usah menggunakan kata-kata yang keras di sini. Saya sama sekali tidak ingin berurusan dengan manusia. Saya hanya memberitahu kepadamu. Tapi seolah-olah nada bicaramu menantangku di sini, manusia. Lantas jika diriku menantang, apa yang dirimu lakukan? Baiklah, jika kau memang menantangku, saya akan bertarung denganmu. Jikapun saya mati di tempat ini, Wow, luar biasa. saya pastikan kau tidak akan bertemu dengan apa yang kau tuju. Lah berarti dirimu, wahai sosok menemui saya, tidak ada untungnya juga buat kami. Saya pun tidak ada untungnya bertemu kalian. Lantas Tapi kenapa menemui kami? saya sudah katakan berkali-kali, kau ini manusia, ini Iya. wilayahku, dan Iya. disinilah tempatku. Sebagai makhluk, harusnya kau saling menghormati, bukan malah kau seolah-olah makhluk yang sangat sempurna di sini. Wahai sosok, dirimu datang saya sudah uluk salam. Apakah Saya dirimu sudah menjawab salammu. Saya tidak dengar. Berarti kau yang salah di sini, bukan saya. Diriku yang salah. Perlebar lagi telingamu, manusia. Lantas, Saya sudah menjawab salam. Saya sudah berbicara baik-baik. Tapi seolah-olah kau merendahkanku sebagai sesosok makhluk. Bukankah kau mengatakan bahwasanya kita ini ciptaan, ya, tapi tidak untuk saling merendahkan manusia? merendahkan dalam bentuk apa dulu? Dalam perkataanmu, Yang apa? kau seolah-olah berbicara setegas itu karena kau tahu berhadapan denganku. Saya menyambutmu dengan hangat di sini. Saya tidak ingin bermusuhan dengan siapapun. Oke, Lur. Asal kau tahu. Dan ini cukup lumayan menguras energi saya dan juga untuk waktu saya. Percuma juga saya menghadapinya. Percuma apa? Tuan, mohon maaf, saya potong pembicaraannya jenengan. Baiklah, saya dengar. Apakah jenengan mau ikut dengan saya menemui kaisar? Saya tidak pernah akan ikut dengan siapapun. Dari dahulu saya tidak ingin berurusan dengan siapapun. Saya hanya ingin memperingatimu di sini. Tidak untuk bermusuhan denganmu. Jadi tolong kau hargai saya di sini. Justru karena pembicaraan ini terlalu panjang, saya menghargaimu, wahai Tuan. Jika kau menghargaiku, bisakah kau berbicara dengan sopan di sini? Bukan masalah sopan atau tidak, tapi memang Bukan inilah bicaramu. cara saya untuk bicara. Baiklah. Oke, baik Tuan, seperti ini. Jika memang dirimu tidak suka dengan kedatangan kami, kemudian seolah-olah merasa terganggu oleh kami, saya pribadi selaku yang berada di tempat ini dan juga saudara saya Mas Dangik meminta maaf Tuan. Meminta maaf di saat sudah di akhir pertemuan. Percuma, manusia. Saya tidak ingin berurusan denganmu. Jadi, jika kau ingin menemukan kaisar, temukan saja. Itu semua bukan masalah bagiku. Dan saya tidak ingin ikut campur dalam permasalahan. Karena saya tahu manusia hanya menuruti sebuah keegoisan semata. Egoisan. Iya. Terserah dirimu Tuan. Mohon maaf, kami ingin melanjutkan perjalanan. Silahkan kau lanjutkan. Saya tidak akan pernah menghalangimu, manusia. Baik. Baiklah, pergilah. Silahkan jangan pergi dulu dan lepaskan saudara saya. Kau ingat baik-baik. Jika kalian tidak memiliki banyak kekuatan,
Mundurlah manusia. Saya memperingatimu karena saya tidak ingin terjadi hal buruk kepada kalian. Bukan maksud saya untuk menghalangimu. Hanya saja saya ingin kalian tidak membuang waktu di tempat ini dan tidak untuk mati sia-sia di sini. Justru dirimu menghalangi kami sampai membuang waktu seperti ini. Tolong Tuhan, Harusnya kami ingin melanjutkan pergi perjalanan. dari sini dan tidak melewati tempat ini jika seperti itu. Saya pun sebenarnya memiliki urusan. Saya ingin memperingati Bismillahirrahmanirrahim. Ya Khotam Sulaiman. Kafha yang esok. Bah, Aman, aman. Allahu Akbar. Aduh. Allah Akbar. Subhanallah. Sunyi teman Fik. Oke, kita membuang-buang waktu cukup lumayan lama Mbah di sini. Ternyata sosok tersebut itu cuman ingin menghalangi kami gitu. Tapi setelah mungkin tadi sekitar 15 menit lebih saya mencoba untuk memahami bahasanya itu memang ingin mengalihkan kita untuk tidak melanjutkan perjalanan ini Mbah. Masa? Serius? Tapi saya cermati tadi itu maksudnya mencoba ini Kenapa? dari segi energi dia sebenarnya bukan makhluk yang jahat-jahat banget ya gitu loh. Namun dari sikap dan juga kelakuannya seperti itu Mbah. Masa? Kamu salah persepsi enggak? Nanti kamu salah ini. Tapi kan saya tidak melukai, saya hanya mengeluarkan dari Mbah Dangit. Iya sih, kamu benar. Yaudah lanjut lah. Ayo, nanti kita lanjut lagi lah. Percuma ini lama-lama Mbah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Dangit merasakan apa lagi? Hah? Nanti mas. Ada suatu sosok mas. Ini mendekat mas. Oke. Buka web mas. Takutnya langsung masuk loh mas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Mohon maaf Tuan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduklah. Nggih Tuan. Allahu Akbar, ini siapa lagi ya? Mohon maaf Saya pun meminta maaf atas kedatangan saya kemarin. Saya tidak bermaksud untuk menghalangi perjalanan kalian di sini. Tidak apa-apa Tuan. Baiklah. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa pesan yang mungkin berguna untuk perjalanan kalian. Amin ya Allah. Sebelumnya, perkenalkan saya. Diriku adalah Syekh Jauharul Qadim. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Nggih Tuan Syekh. Saya tahu dirimu mendapatkan sebuah amanah untuk perjalanan ini. Dan di sini diriku datang. Dan saya tahu beban apa yang kini kalian pikul. Apa yang Sunan titipkan kepada kalian bukanlah suatu perkara kecil. Dan apa yang akan kalian hadapi bukan sebuah perkara baru. Kaisar yang kalian dengar, dia pernah belajar tentang sebuah keseimbangan. Namun, dahulu ia mengenal batas. Setelah kehilangan, ia menganggap bahwa batas itu sebagai penghinaan. La haula wala quwata illa billah. Nggih Tuan. Anaknya tidak sekedar ingin dibangkitkan. Dia ingin anaknya dikembalikan ke dunia yang sudah
tiada menyisakan tempat baginya. La haula wala quwata illa billah. Nggih. Maka ia berusaha untuk membangun dunia baru dengan sebuah aturan yang disesuaikan pada dukanya. Nggih. Ajaran yang hendak ditegakkan itu akan dibungkus dengan sebuah istilah, yaitu penyucian. Dan ketika manusia mulai menerima itu semua, maka desa bukan lagi desa, melainkan sebuah angka. Sebuah angka. Benar sekali. Kaisar itu tidak pernah bekerja sendiri. Ia memiliki para penunggu niat, makhluk-makhluk yang hidup dari keraguan manusia. La haula wala quwata illa billah. Mereka akan mendatangi yang berputus asa. Mereka akan membisikkan kepada siapa yang lelah, dan mereka akan menyebut keputusasaan sebagai sebuah panggilan yang suci. Nggih Tuan, Syekh. Jika kalian bertanya di mana pusat kekuatannya, maka jawabannya bukan pada tubuh, melainkan pada keyakinan bahwa dia benar. Karena keyakinan itu dibangun dari cerita yang diulang, Allah Akbar. dari rasa takut yang tidak diluruskan, dan dari manusia yang ingin percaya agar tidak perlu berpikir. Allah Akbar. Kau akan diuji bukan oleh serangan, melainkan oleh kebenaran. Akan ada yang berkata, jika suatu desa hancur, maka tidak akan ada yang selamat. Allah Akbar. Nggih Tuan Syekh. Kalimat itulah yang harus kalian patahkan, bukan dengan bantahan, melainkan dengan kehadiran yang tidak bisa diputarbalikan. Jangan sesekali kalian datang sebagai penantang. Datanglah sebagai pengingat perjanjian lama. Datanglah sebagai perjanjian tentang batas. Perjanjian tentang keseimbangan. Perjanjian tentang hidup yang tidak boleh ditukar. Kaisar itu akan mencoba menawar. Ia akan menawarkan keselamatan bagi yang patuh padanya. Dan disitulah kalian harus berdiri dengan tegak. Karena keselamatan yang dipilih bukanlah keselamatan, melainkan pengecualian. Jika ajaran itu dibiarkan berdiri, maka dia akan menjadi tumbuh tanpa sebuah wajah. Ia akan diwariskan tanpa nama, dan kelak tidak ada yang tahu siapa yang pertama kali untuk dikorbankan. Allah Akbar. La haula wala quwata illa billah. Itulah sebabnya salah satu sunan memerintahkan kalian bukan hanya kebangkitan, tetapi benih ajaran. Kalian diminta bukan untuk menang,
kalian diminta untuk mencegah kesalahan. Ingat ini baik-baik, wahai manusia. Makhluk yang paling berbahaya bukan yang hidup untuk kembali, melainkan yang ingin mengubah makna hidup. Nggih, Tuan Syekh. Semoga kau memahami itu semua. Insya Allah, Tuan Syekh. Pergilah dengan tenang. Jika langkah kalian terasa sendiri, itu karena kebenaran memang tidak pernah ramai. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Saya ingin bertanya, apa yang hendak kau hentikan itu? Lawanlah kaisar itu seperti layaknya air, karena air tidak membentur, namun ia menemukan sebuah celah. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Nggih bener, Tuan. Iya, yang saya maksudkan adalah kaisar itu menguat setiap kali ditantang secara terang. Maka kalian jangan pernah memberikan apa yang dia butuhkan. Di sini strategi bukanlah tipu daya. Strategi adalah kesabaran yang tahu kapan harus bergerak, wahai manusia. Nggih, Tuan Syekh. Jangan sampai kalian menyerang pusatnya lebih dahulu, tapi goyahkan keyakinannya bahwa dia tak tergantikan. Biarkan dia ragu pada perannya sendiri. Namun, dia akan menjadi peran. Allah Akbar. Nggih, Tuan Syekh. Makhluk itu paling takut bukan pada kekalahan, melainkan pada kehilangan fungsi. Pisahkan dia dari cerita yang membuatnya besar. Putuskan pengaruh dari kekuatan manusia. Biarkan dia berdiri tanpa sorak, tanpa bisikan. Disitulah kekuatannya akan menyusup. Nggih, Tuan Syekh. Kalian tidak perlu terburu-buru untuk mengakhiri. Karena akhir yang tergesa-gesa sering melahirkan dendam yang diwariskan. Allah Akbar. Nggih, Cara ini harus membuatnya berhenti tanpa merasa dikalahkan. Kemenangan sejati adalah ketika musuh tidak lagi tahu apa yang harus diperjuangkan. Allah Akbar. Ingat ini, anak manusia. Nggih, Tuan Syekh. Jangan lawan kegelapan dengan teriakan. Lawanlah dengan terang yang tenang. Pergilah, bertindaklah dengan kepala dingin, hati yang jernih, dan langkah yang tidak mudah dibaca oleh lawan. La haula wala quwata illa billah. Terima kasih Tuan Syekh telah menemui kami dan menyampaikan perihal tentang yang semuanya telah terjadi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya lakukan untuk membantu kalian. Tapi di sini saya rasa kalian sudah cukup mengerti untuk cara-cara yang akan kalian lakukan.
Enggak Tuan Syekh, tapi jujur saja diriku masih ada kebingungan tentang tujuan yang Kanjeng Sunan sampaikan kepada kami. Baiklah, ketahuilah, tidak semua yang diam itu kalah, dan tidak semua yang keras itu kuat. Seringkali Tuhan menyembunyikan hamba pilihannya di balik kesederhanaan, agar mereka selamat dari pujian yang bisa merusak niat. Allah Akbar, enggih Tuan. Jika dirimu mendapatkan fitnah, jangan sibuk untuk membersihkan namamu, tapi bersihkanlah hatimu. Karena nama bisa pulih, namun hati yang retak oleh dendam akan sulit untuk kembali jernih. Allah Akbar, enggih Tuan Syekh. Jangan pernah dirimu membalas luka dengan sebuah luka. Bukan karena engkau lemah, melainkan karena dirimu sedang dipercaya Allah Akbar, insya Allah. untuk menahan sesuatu yang tidak semua hamba sanggup untuk menahannya. Ingatlah lagi, pengemban amanah sejati tidak sibuk menunjukkan kebenaran, tapi dia sibuk menjaga dirinya agar tidak melukai atas nama kebenaran itu sendiri. La haula wala quwata illa billah. Jika suatu hari kalian merasa tidak terlihat, itulah saat di mana Tuhan sedang melihatmu. La haula wala quwata illa billah. Nggih, Tuan Syekh. Dan bila air mata jatuh dalam sujud, jangan pernah kalian usap terlalu cepat. Biarkan ia menjadi sebuah saksi bahwa kalian pernah memilih untuk sabar ketika dunia menawarkan sebuah jalan pintas. Nggih, matur nuwun Tuan Syekh. Bila kalian sampai di ujung jalan dan tidak ada siapapun yang menyambut, jangan pernah kalian takut. Karena hamba yang sabar tidak pernah benar-benar sendirian. Ia hanya sedang berjalan lebih dekat kepada Tuhannya. La haula wala quwata illa billah. Nggih, Tuan Syekh. Insya Allah kami memahami apa yang jenengan sampaikan kepada kami. Alhamdulillah. Semungkin saya hanya bisa untuk menyampaikan sebuah kata, karena saya sendiri belum cukup mampu untuk melakukan semua itu. Allah haula wala quwata billah. Insya Allah Tuan Syekh, kami hanya bisa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang sedang kami jalani, dan saya hanya bisa berdoa semua kelancaran atas amanah yang kami emban, Tuan Syekh. Baiklah manusia, berhati-hatilah kalian. Saya yakin kalian akan mampu untuk melewati semua ini. Insya Allah Tuan Syekh. Bismillah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan ada pesan satu lagi dari beliau. Apa Tuan Syekh? Sunan Qasim. Nggih Raden Qasim. Berhati-hatilah di saat kalian merasa lelah. Hanya itu saja kata dari beliau. Berhati-hati saat kami lelah. Benar. Izinkan saya untuk berpamit manusia. Nggih Tuan Syekh, monggo. Terima kasih. Maaf saya menghambat waktu kalian. Tidak apa-apa Tuan Syekh. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal maulah. Hasbunallah wa ni'mal. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, subhanallah. Allah akbar, la haula wala quwwata illa billah. Aduh. Semutan Mas. Luar biasa. Petunjuk Mas. Banyak Mas. Petunjuk. Nanti kita simak ulang kembali. Oh. Karena banyak sekali pesan-pesan dari Tuan Syah tadi menyampaikan kepada saya. Lupa namanya. Jahul, Jalu ayam jago. Iya lupa. Ya udah lah, nggak apa-apa sih. Tapi banyak sekali makna yang disampaikan kepada saya, namun belum bisa saya cermati dengan seksama gitu. Iya. Maksudnya yang benar-benar saya pahami itu. Karena semua menggunakan istilah tapi agak berat, Mbah. Berat gimana maksudnya? Kata-katanya itu loh. Mas itu Mas. Semutan apa? Iya, jatuh becet. Aja becet. Iya bisa yuk. Boleh sih dah. Ya masuk di situ lah. Iya ya. Allahu akbar. Oke Lur. Dan mungkin segitu dulu, nanti kita bakal lanjut lagi atau bagaimana nanti Mbah? Lanjutlah. Lanjut. Siap. Lanjut. Terima kasih untuk semuanya yang udah hadir dan juga Mendoakan menyimak kami. dan juga doakan kami semoga kami cepat sampai di titik dimana kaisar itu yang katanya menjadi penguasa. Allahu akbar. Yang angger sila kau semut. Ini tak matiin dulu ya. Urung sih. Urung. Bisa rupa tuh. Lagi sebutan malah.